الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن شر على نهجه القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلا يوم الدين والسلام تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإيا نفس بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat pada kesempatan siang ini. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi penutup kenabian dan kerasulan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, semoga sampai pula kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui iman dan takwa yang sebenar-benarnya kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Yakni dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumu'ah yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di Jumat pertama di tahun 2026, menikmati perjalanan di tahun 2025. Sejatinya kita sedang menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Menikmati kehidupan dunia seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Oleh karenanya, kita butuh rambu-rambu kehidupan agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan, dan ketakwaanlah yang menjadi rambu-rambu kehidupan yang mampu memadu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Menurut firman Allah, "Watazawju fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sidang Jum'ah rahimakumullah, lazimnya dalam proses menapaki sebuah perjalanan panjang, kita pun haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi atau muhasabah.
Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibun anfusakum fa'la an tuhasabu wa tazayanu lil ardi akbari wa innama yahifu hisabu yawmal qiyamati ala mahasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyikapan yang besar ataupun hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiru man atba'a nafsahu hawahan wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan muhasabah ataupun introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang Jumat rahimakumullah, dari perintah Allah, Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita dapat mengambil pelajaran penting tentang pentingnya diri dari muhasabah diri. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan penguatan semangat hidup untuk menapaki tahun 2026 melalui muhasabah diri ini. Yang pertama adalah muhasabah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan ataupun keburukan, apakah manfaat atau mudarat, atau apa semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kedua adalah muhasabah merupakan upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Ketiga adalah muhasabah merupakan momentum mawas diri. Ibarat kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan.
Orang baik adalah orang yang tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Allah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinnal balaghul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Islam dengan jelas. Keempat adalah muhasabah, upaya memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Kita jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa madbuh, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari sekian banyak definisi bersyukur, bersyukur adalah memanfaatkan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai peruntukannya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anggota tubuh, maka manfaatkan anggota tubuh tersebut untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi lisan, basahilah lisan dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hati, penuhilah hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ketahuilah, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia sedang bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang ghaflah ataupun lalai kepada Allah, sejatinya dia sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kufur kepada Allah, maka Allah akan memberi azab yang sangat pedih. Na'udzubillahu min dzalik. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri di saat ini dan di setiap saat. Mulailah perbaiki solat kita, mulailah berjamaah solat di masjid-masjid. Bagi yang belum bisa melaksanakan solat berjamaah di masjid, tingkatkanlah kualitas solat berjamaah, terutama untuk diri kita sendiri. Sebagai ikhwan yang sedang belajar mengamalkan ajaran Islam melalui amaliyah Thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya, apakah kualitas amaliyah berzikir kita meningkat? Apakah kualitas amaliyah khotaman kita meningkat? Apakah kualitas amaliyah manaqib kita meningkat? Apakah keistiqomahan kita dalam berkhidmat kepada guru mursyid Thariqah Qadiriyah
Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya juga meningkat atau sebaliknya. Semoga di awal tahun baru ini mampu kita jadikan sebagai momentum muhasabah diri. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk yang terbaik kepada kita, terutama untuk mampu meningkatkan kualitas amaliyah ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil hadal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'in a'malina innahu huwal hakimul alim. Au qali hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.